Kegelisahan pembudidaya di daerah itu sebetulnya banyak. Ya kalau dibilang langka enggak ya Mas. Cenderung di pakan itu harganya agak mahal. Yang mahal tadi itu yang impor masalahnya, dan kita belum punya. Untuk bahan baku impor itu sendiri yang kita sebagai UMKM skala kecil ini aksesnya susah. 80% keberhasilan dari pembudidaya ikan itu adalah pakan. Jadi masih belum ya Pak Menteri ya? Sedang terus berusaha. Ikan merupakan salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi penduduk dunia. Di beberapa negara, ikan sudah menjadi makanan pokok. Sementara di beberapa negara lain hanya sebagai makanan pelengkap. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, angka konsumsi ikan nasional mencapai 56,48 kg per kapita pada 2023. Dari komoditas ikan air tawar yang dibudidayakan secara komersial diantaranya ikan gurame, nila, gabus, dan ikan lele. Untuk produksi ikan lele di Jawa Timur sebesar 136.437 ton dengan nilai mencapai 2.162.597.388.000 rupiah. Ikan lele menjadi salah satu ikan yang paling banyak dibudidayakan karena ikan lele menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Rasanya yang enak serta mudah dicari di pasaran membuat ikan lele semakin banyak penggemarnya. Permintaan ikan lele kian hari kian meningkat. Namun, ketersediaan ikan lele yang berkualitas sangat bergantung dengan ketersediaan sumber pakan. Kali ini, tim Aksi Dewan menelusuri kegelisahan para pembudidaya ikan tentang kenaikan harga bahan pakan dan pakan pabrikan yang menyebabkan pendapatan mereka menurun yang berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Republik Lele merupakan usaha keluarga yang sudah sejak 85 sampai hari ini atau sekitar 39 tahun sudah eksis di perikanan. Di Kabupaten Kediri sangat marak sekali budidaya ikan, terutama ikan lele dan ikan nila. Yang menjadi permasalahan mereka adalah sangat tingginya harga pakan. Dalam di budidaya lele dari waktu ke waktu memang cenderung di pakan itu harganya agak mahal. Keuntungan yang berkurang bila mana ada kenaikan pakan yang selama ini kita rasakan. Kenaikan harga pakan itu tidak sesuai dengan kenaikan harga ikan. Beberapa usaha memang sudah dilakukan oleh kementerian, pemerintah dalam hal ini KKP. Di beberapa tahun yang lalu itu ada bantuan mesin pakan mandiri, tetapi ternyata juga tidak sesuai dengan kebutuhan. Kegelisahan pembudidaya di daerah itu sebetulnya banyak, tapi belum banyak yang bisa tersampaikan kepada dewan dan pemerintah. Untuk itu, kepada para dewan yang berkecimpung di dunia perikanan, tolong usahakan karena kita menghasilkan ikan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tolong usahakan ketersediaan pakan yang berkualitas, ya. Teknologi baru harus segera disampaikan pada pembudidaya kecil sehingga pembudidaya kecil bisa bersaing di dunia perikanan dan dengan yang berkelas, ya. Sehingga nanti pertumbuhan kami atau teman-teman yang lain yang di kelas bawah bisa mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan hasil penelusuran tim Aksi Dewan, kami menemukan beberapa fakta, di antaranya yaitu mahalnya harga pakan karena pakan tersebut harus mengimpor dan harus menyesuaikan fluktuasi kurs dolar. Harga pakan naik setiap saat, setiap dolar naik mesti naik, ya. Belum tidak diikuti dengan harga naik ikan. Kalau untuk suplai benih ataupun yang lain, kami kira tidak terlalu ada permasalahan, cenderung di harga pakannya itu sendiri.
Dinas Perikanan perlu adanya inovasi pakan ikan dan sosialisasi untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya pakan ikan. Budidaya ini luar biasa prospektifnya bagi Indonesia, itu harusnya ada nih usaha bagaimana mengganti atau bahkan menyediakan tepung ikan ini. Memang wajib sekolah lah, ada sekolah khusus pakan gitu. Jadi kalau memang belajar dari otodidak itu memang berat sepertinya. Pemerintah tuh ngasih bantuan bahan baku, mesin, tapi untuk dari segi pelatihannya, ilmunya itu mereka kurang mendampingi secara serius. Jadi cuma ngasih pelatihan 1 kali, 2 kali sudah gitu. Akhirnya mereka belajar sendiri otodidak dari YouTube dan lain-lain. Itu pun kadang yang ada malah jatuhnya rugi. Yang lain yang menurut saya ini penting juga untuk diperhatikan, dan bisa jadi ini adalah salah satu solusi adalah memberikan pelatihan kepada para budidaya ini mendapatkan bahan pakan yang tidak impor. Yang mahal tadi itu yang impor masalahnya. Pemerintah harus berperan dalam hal akses mendapatkan bahan pakan. Perlunya diadakan pelatihan untuk membuat pakan alternatif, serta dibutuhkannya teknologi untuk kualitas pakan. Anggota DPR Komisi 4 dalam setiap rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, anggota Dewan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat pembudidaya ikan agar pemerintah memberi solusi. Pak Menteri, budidaya ini menjedot masyarakat luas. Kemudian persoalan yang dihadapi adalah para pembudidaya kita di tingkat produksi. Di tingkat produksi yang terus dikumandangkan ke publik adalah mahalnya biaya pakan. Nah, oleh karena itu bantuan-bantuan peralatan pembuatan pakan hendaknya diikuti, ditindaklanjuti dengan bimbingan. Saya kebetulan punya kebun sawit Pak di Riau. Nah, pegawai kami itu punya saudara yang ikut grup peternak ikan lele. Mereka 1 hektar itu hasilnya bisa mengalahkan 10 hektar sawit. Karena dia orang 3 kali panen, 40 kolam, belum biofoto. Makanya dia bilang, saya bilang kalau bisa kami dapat Pak Alimin Bro, karena ini kita udah buktikan. Persoalan kami cuma satu saja Pak, kalau pemerintah bisa memurahkan pangan, meningkat kita punya hasil. Pakan menjadi hal terpenting dalam budidaya ikan. Dari biaya produksi, 80%-nya untuk pakan. Yang kami harapkan kerjasamanya dari Dewan dan pemerintah ya. Yang pertama, kita di ketersediaannya bahan baku yang lebih mudah dan murah ya. Terus tolong diusahakan dari pemerintah ya, harga itu bisa dijaga. Kalau untuk harapan kami para pengusaha ikan, khususnya ikan lele itu, kalau pakan itu, kenaikan pakan itu harus disertai dengan kenaikan harga lele purna jual. Untuk ikan lele itu bisa standarisasi untuk keluar dan masuknya berapa ton per hari, dan kita harus memproduksi ikan lele berapa ton juga per hari. Artinya tidak boleh oversupply yang terlalu dengan toleransi tertentu, dan tidak boleh undersupply yang terlalu, maka harga akan terlampau tinggi. Kalau bantuan masih bantuan berupa apa Mas ya? Kalau untuk pakan sendiri bantuannya kurang ini sih. Kalau dari saya kurang nggak bisa dipakai 100% gitu. Berarti ada bantuan mesin ada, tapi ya segitu. Ujungnya harus kita tetap modifikasi ulang lagi supaya bisa dipakai. Kayak bahan baku juga, saya pernah dapat bahan baku juga itu nggak ada yang bisa saya pakai, nggak sesuai standar. Agak menyedihkan karena kita punya ikan banyak, tetapi kita nggak mampu untuk bikin tepung ikan yang selama ini impor. Oleh karena itu harusnya pemerintah yang kita punya budidaya ini luar biasa prospektifnya bagi Indonesia, itu harusnya ada nih usaha bagaimana mengganti atau bahkan menyediakan tepung ikan ini, yaitu tepung ikan yang ada yang bisa dipakai untuk pakan ikan, atau dengan cara organik, dengan maggot misalnya. Nah, itu seberapa banyak, itu yang harus dikaji ulang.
Saat reses, anggota DPR mendapatkan aspirasi dari masyarakat pembudidaya ikan di dapilnya tentang masalah mahalnya harga pakan dan sulitnya mencari pakan alternatif. Kan hari ini yang paling dikeluhkan tadi juga sempat disampaikan ke beberapa anggota itu tentang pakan. Memang betul, tadi sudah Pak Menteri sebutkan. Yang paling bisa menjawab pertanyaan dari para budidaya ikan itu, pakannya itu seperti apa, Pak? Nah, ini apa nih yang immediate untuk bisa dirasakan oleh para pembudidaya? Untuk mengatasi permasalahan pakan, Kementerian KKP dan jajaran pemerintah daerah diharapkan membuat regulasi tentang harga pakan dan bahan pakan yang murah. Sudah banyak yang kita coba, Bu, dengan melakukan substitusi. Karena yang pasti adalah konten daripada pakan itu sendiri yang terbesar kan soal tepung ikan. Ya. Nah, tepung ikan itu kalau di kita hampir tidak ada, yang ada, semuanya impor. Karena kalau di luar kan ikan kecil mereka memang tidak dimakan, mereka dijadikan tepung. Kalau kita kan di sini yang kecil-kecil kan juga dimakan. Iya, ya teri, terus kemudian surimi, bahkan kucing aja kebagian. Istilah gitu. Kita lakukan terus seperti contoh dengan maggot. Apakah memungkinkan kita produksi pakan atau tepung itu dari bahan yang berasal dari tanaman. Contohnya misalnya rumput laut dan sebagainya. Ini sedang terus kita lakukan. Ya, solusi kita ya membuat itu pakan mandiri sendiri, tidak bergantung dengan Pokpen atau yang lain. Programnya pemerintah yaitu pelatihan pakan, memberikan sarana prasarana, kita bantu sertifikasi, kita cek juga kualitas air di peternak kita, mengandung ini virus apa enggak, itu juga kita kasih. Kita setiap tahun itu membantu pembudidaya ikan kurang lebih 100 pembudidaya. Bantuannya itu sarana, jadi pakan untuk meringankan beban pembudidaya ikan. Tapi saya sampaikan selama ini di perikanan itu kalau pakan naik itu diikuti dengan kenaikan harga produk. Ya, kalau dulu lele itu harganya dari kolam itu 15.000, sekarang sudah 19.000. Cuman memang pembudidaya itu saat ini itu adalah ada penurunan keuntungan, intinya di situ. Ya, itu. Diharapkan dengan kebijakan regulasi tentang pakan dan tata niaga penjualan hasil budidaya ikan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kediri, khususnya pembudidaya ikan. Setelah saya ketemu dengan masyarakat, pakan ini adalah masalah utama karena 80% keberhasilan dari pembudidaya ikan itu adalah pakan. Lalu kemudian harga juga. Jadi harga ini impor tepung ikan, lalu termasuk juga masalah rilisnya negara pakan-pakan pabrikan yang tidak terkontrol. Lalu kemudian yang kedua adalah harga. Nah, harga ini sangat negara bisa mengendalikan, harapannya begitu. Artinya tidak semua, kalau misalnya bulog itu kan ada beras itu ada bulog yang diserap gitu ya. Jadi negara ini berperan dalam proses itu, dalam proses menyerap hasil ternaknya para pembudidaya ikan. Yang ketiga adalah tentang akses, ini hampir sama, akses pasar. Termasuk juga akses pendanaan gitu ya, akses untuk modal. Ini juga harusnya ada pelatihan networking untuk pasar, lalu kemudian juga untuk akses modal juga. Senyum kebahagiaan masyarakat adalah awal dari kemajuan dan kemakmuran sebuah bangsa. Kolaborasi semua elemen bangsa dalam membangun pada sendi ekonomi kerakyatan perlu diperkuat. Keterkaitan antara masyarakat, pemerintah, anggota DPR dalam kehidupan yang baik perlu keseimbangan.